Mengelola utang saat menghadapi kesulitan keuangan, bagian kedua. Jika usaha tidak berkembang seperti yang Anda harapkan, dan usaha Anda menghadapi kejatuhan secara tiba-tiba, apa yang Anda lakukan? Pertama, prioritaskan pembayaran Anda. Tanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi jika Anda tidak melakukan pembayaran tertentu? Semakin tidak menyenangkan akibatnya, semakin tinggi prioritas pembayaran itu. Pembayaran gaji biasanya prioritas tertinggi. Jika karyawan tidak dibayar, mereka tidak punya insentif untuk bekerja. Jika mereka tidak bekerja, mereka tidak membuat adanya penjualan untuk membantu Anda melunasi sisa utang Anda. Pemasok paling penting dan mitra usaha Anda harus menjadi prioritas kedua. Jika mereka berhenti memasok Anda, produksi Anda akan terganggu. Hindari hilangnya hubungan baik yang berharga dengan pemasok paling setia dan mitra usaha Anda. Biaya operasional seperti sewa dan utilitas mungkin berikutnya. Anda perlu membayar tagihan ini untuk tetap bisa menjalankan usaha. Kemudian, semua akun utang yang jatuh tempo. Jika Anda tidak membayar, skor kredit Anda akan terkena dampak yang akan memengaruhi kemampuan Anda untuk meminjam uang di masa depan. Berikutnya, utang dengan jaminan. Jika Anda tidak membayar jumlah yang jatuh tempo, kreditur akan mengambil aset Anda. Kartu kredit, penalti atau suku bunga dapat melambung dengan cepat. Terakhir adalah utang lain tanpa jaminan. Jika Anda tidak bisa membayar beberapa kreditur Anda, yang Anda harus lakukan adalah menghubungi mereka untuk menyepakati rencana pembayaran baru. Beritahu kreditur tentang situasi Anda. Bersikaplah proaktif. Jika Anda mendekati mereka sebelum Anda tidak dapat membayar, lebih mungkin bagi mereka untuk bekerja sama dengan Anda dan menyetujui permintaan Anda. Perjelas kepada mereka bahwa Anda punya rencana komprehensif untuk menyelesaikannya. Tetap positif. Beritahu Anda ingin membayar mereka secara penuh, tapi perlu menegosiasi ulang ketentuannya untuk memungkinkan hal itu terjadi. Karena semua orang berkepentingan menemukan solusi dan menghindari gagal bayar, pinjaman seringkali direstrukturisasi untuk membantu peminjam dalam kesulitan keuangan. Anda mungkin bisa menegosiasi ulang pinjaman bank Anda agar disebar dalam jangka pinjaman yang lebih panjang untuk mengurangi biaya bulanan pembayaran kembali. Anda bisa minta berpindah ke pinjaman yang membayar bunga saja. Dengan jenis pinjaman ini, Anda hanya membayar bunga bulanan dan tidak mengurangi saldo jumlah utang. Tetapi dengan melakukan ini, pastikan Anda mempunyai opsi untuk menambahkan pelunasan pokok pinjaman kapanpun, baik secara reguler atau kapanpun ketika ada uang ekstra. Singkatnya, ketika menghadapi kesulitan keuangan, Anda harus memprioritaskan pembayaran Anda, memberitahu kreditur Anda, dan secara proaktif meminta merestrukturisasi pinjaman. Apakah Anda yakin sekarang setelah tahu cara mengurusi utang ketika menghadapi kesulitan keuangan? Mari periksa apa yang sudah Anda pelajari.